Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menampilkan sedikit kisah pahlawan. Kita perlu mengetahui nama pahlawan nasional untuk bisa menghargai perjuangan perebutan kemerdekaan di zaman dahulu. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang kita bahas kali ini yaitu Bapak Tengku Amir Hamzah. Tengku Amir Hamzah lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya berdasarkan silsilah keluarga Istana Kesultanan Langkat. Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Meskipun seorang anak bangsawan, dia sering bergaul dalam lingkungan non-bangsawan. Amir Hamzah menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya. Pada 1924 atau 1925, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan pindah ke Medan untuk belajar di Mulu, sekolah menengah pertama di sana. Pada 1973, Amir bersama pengikut Sultan Langkat yang bertugas mengawal dia naik kapal Open North dari Tanjung Priok kembali ke Sumatera. Setelah tiba di Langkat, ia diberitahu bahwa ia akan menikah dengan putri tertua Sultan Langkat, yaitu Tengku Putri Kamelia, seorang wanita yang hampir tak pernah ia temui sebelumnya. Amir, penyiar pujangga, baru mulai aktif dalam organisasi pergerakan yang memajukan kemerdekaan Nusantara dari kekuasaan Belanda. Amir membuka semua gelanggang pergerakan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ia Sekretaris Muda Indonesia, organisasi siswa yang aktif merumuskan Nusantara Indonesia. Ia menganjurkan pemakaian bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan untuk menumbuhkan nasionalisme dalam pidato dan artikel di majalah. Ia mengajar hingga jauh ke dusun-dusun untuk mempromosikan pentingnya kemerdekaan. Segala kiprah Amir Hamzah itu redup oleh garis keturunan para pemuda sosialis dan anggota-anggota Laskar yang tak sabar mengusir Belanda, membunuhnya karena Amir keponakan sekaligus menantu Sultan Langkat. Amir dianggap pengkhianat karena mengabdi kepada Sultan sebagai kepala luhur, kendati jabatan itu mempromosikannya sebagai wakil pemerintah Indonesia yang baru setahun di Sumatera. Ketika invasi Jepang menjadi kenyataan, pada awal 1942, Amir adalah salah satu tentara yang dikirim ke Medan untuk mempertahankannya. Dia dan pasukan lainnya yang bersekutu dengan Belanda dengan cepat ditangkap oleh tentara Jepang. Dia ditahan sebagai tawanan perang sampai 1943 ketika pengaruh dari Sultan memungkinkan dia untuk dibebaskan. Sepanjang sisa masa pendudukan yang berlangsung sampai 1945 tersebut, Amir bekerja sebagai komentator radio dan sensor di Medan. Dalam posisinya sebagai pangeran, ia ditugasi untuk membantu mengumpulkan beras dari petani untuk memberi makan tentara kependudukan Jepang. Meski masyhur dalam dunia sastra, namun hidup Amir Hamzah berakhir kelam. Kematian tragis Amir Hamzah menjadi catatan menyedihkan bagi sejarah perjuangan dan kesetiaan Indonesia. Kematian tragis Amir Hamzah menjadi catatan menyedihkan bagi sejarah perjuangan dan kesastraan Indonesia. Tidak ada yang menyangka pahlawan yang dikenal gigih mempersatukan bangsa ini justru meninggal dalam keadaan disiksa dan dipancung. Berbagai sumber menyebut bahwa kematiannya didalami oleh barisan Partai Komunis Indonesia saat revolusi sosial pecah 1946. Tengku Amir Hamzah memiliki jiwa humanisme universal dan gaya kepemimpinan yang tercermin dalam karyanya. Sebagai penyair dan sastrawan, gaya kepemimpinan Tengku Amir Hamzah diantaranya: 1. Memiliki jiwa humanisme universal
2. Membangkitkan kembali bahasa Melayu. 3. Memberikan napas kehidupan baru ke dalam sastra Melayu pada 1930-an. 4. Memiliki kepekaan yang sangat besar. 5. Prosa dan puisinya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tengku Amir Hamzah memiliki karakteristik sebagai seorang sastrawan, penyair, dan pejabat pemerintah yang memiliki kepekaan tinggi terhadap bangsa Melayu. Sastrawan, ia dijuluki Raja Penyair Punjaga Baru. Pejabat pemerintah, ia terlibat dalam organisasi kepemudaan dan menjadi bagian dari lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Dan mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan Sepresiden nomor 106/TK tahun 1975 tanggal 3 November 1975. Terbunuh pada 20 Maret 1946 dalam revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1946. Sebuah masjid di Taman Ismail Marzuki yang dibuka untuk umum pada tahun 1977 juga dinamakan untuknya. Serta beberapa jalan diberi nama untuk Amir, termasuk di Medan, Mataram, dan Surabaya. Tidak ada yang menyangka pahlawan yang dikenal gigih mempersatukan bangsa ini justru meninggal dalam keadaan disiksa dan dipancung oleh bangsanya sendiri. Padahal Amir Hamzah telah setuju bahwa Kesultanan Rakyat akan mendukung Republik Indonesia. Namun, provokator menghasut agar para rakyat membunuh para sultan-sultan yang menurut mereka bertindak otoriter dan semena-mena. Padahal mereka hanya terhasut kebencian yang diciptakan oleh para pengacau dan provokator di masa itu. Semoga kita tidak mudah terprovokasi oleh provokator yang berniat menghancurkan persatuan negara kita, seperti yang terjadi di masa lalu.